One Piece chapter 1068 dengan judul Mimpi dari Seorang Jenius. Sampul kali ini terlihat Caesar dan Judge masih bertarung, di mana mereka terlihat mengalami luka parah. Itu artinya pertarungan mereka cukup lama. Dan chapter kali ini dimulai dengan kita bisa melihat Vegapunk dengan pakaiannya yang sama seperti gambar yang kita lihat saat Kuma mendeskripsikannya, dan bersama beberapa bayangan di belakangnya. Luffy bertanya kepada Pythagoras tentang insiden di mana kapal Cyberpol menghilang di sekitar Pulau Egghead. Pythagoras mengatakan tidak tahu soal itu, dan menegaskan bahwa CP0 harus meninggalkan pulau itu. Kemudian Luffy memerintahkan agen CP0 untuk bersiap meninggalkan kapal. Mereka memanggil Esbir atau menggunakan kekuatan Nikyu no Mi miliknya untuk membelokkan langsung mereka semua ke pulau itu. Yang dimaksud Esbir adalah Seraphim Kuma, dan kekuatan iblisnya seperti yang kita ketahui yaitu ciri khas kekuatan Kuma. Itu adalah teleportasi. Setelah mereka meninggalkan kapal perang si Beast Weapon dan menghancurkan kapal tersebut. Di Pulau Kamabaka, Kuma asli yang juga menggunakan kekuatan Nikyu no Mi miliknya, di mana dia meninggalkan pulau itu dengan berteleportasi ke tujuan yang tidak diketahui. Kuma pergi meninggalkan pulau itu tanpa mengatakan sepatah apapun. Kembali ke Pulau Egghead, Vegapunk mengungkapkan kepada Luffy bahwa mimpinya adalah memberikan energi gratis kepada orang-orang di seluruh dunia. Dan dengan cara itu, kita harus memusnahkan perang untuk mendapatkan sumber daya. Vegapunk mengira dia bisa merasakan energi di alam. Namun, saat dia semakin dekat untuk menemukan sumber energi baru, penelitiannya membawanya lebih dekat ke energi kuno yang misterius. Dan karena itulah dia tahu terlalu banyak dan akan segera dilenyapkan oleh pemerintah dunia. Setelah alasan Vegapunk saat ini diincar oleh CP0 untuk dibunuh. Itu sebabnya Vegapunk meminta Luffy untuk membawanya pergi. Luffy berkata, merespon Vegapunk, "Ya, kami akan bantumu, kepala lucu." Vegapunk sangat senang, dia bilang dia akan menyiapkan semua barang-barangnya yang dibutuhkan. Vegapunk memberitahu Luffy bahwa mereka akan bertemu di lab lantai atas membawa Bonnie ke sana. Kemudian Vegapunk pergi terlebih dahulu menunggu Luffy di atas dengan berteleportasi. Dan akhirnya CP0 tiba di Pulau Egghead. Sistem pertahanan Vegapunk muncul dan mulai melawan mereka. Nami dan kelompoknya sedang menonton apa yang terjadi di monitor. Kemudian Sokka memerintahkan untuk melepaskan Ace Snake, Ace Hawk, dan Ace Shark. Dan kemudian dia memberikan otoritas kendali kepada Sentomaru. Kita dapat melihat gambar Sentomaru, tetapi chapter kali ini tidak mengonfirmasi apakah dia sebenarnya ada di pulau itu. Terlihat bagaimana CP0 menjelajahi Pulau Egghead. Stussy tahu semua detail tentang pulau itu, menurutnya itu membawa kembali ke kenangannya. Kaku sangat bersemangat dan berjalan, dia tidak tahu ada beberapa perangkap laser di depannya. Sedangkan Stussy mengetahui perangkap itu, tapi dia tidak memperingatkan Kaku. Lalu Atlas muncul dan langsung menyerang Luffy dan lainnya. Sokka mencoba menyuruhnya berhenti untuk tidak terlalu terburu-buru menyerangnya. Tidak banyak bicara, Luffy berubah ke bentuk macannya dan melompat tepat di depan kepalanya. Kemudian, Luffy melancarkan serangan menggunakan Rokugan pada Atlas. Sehingga serangan itu memecahkan kepalanya dan menghancurkan Atlas sepenuhnya. Tampaknya Atlas masih hidup, tetapi separuh wajah Atlas rusak. Di akhir chapter, kita bisa melihat Luffy dan kelompoknya membawa Bonnie. Akan tetapi tiba-tiba mereka bertemu Luffy dan CP0. Luffy berkata, "Topi jerami," dan Luffy meresponnya, "Pria merpati." Dan berakhir chapter kali ini. Chapter kali ini mulai klimaks, di mana akhirnya Luffy dan Luffy bertemu kembali.
Di chapter sebelumnya kita hanya diperlihatkan cerita-cerita atau sejarah tentang kerajaan kuno dan tentang Vegapunk. Dan Vegapunk yang saat ini diincar oleh pemerintah dunia dan minta bantuan kepada Luffy. Tentu saja jika seorang meminta bantuan kepada Luffy, siapapun dia akan membantunya. Oleh karena itu Vegapunk akan benar-benar dilindungi Luffy. Dan pertarungan Luffy melawan Lucy akan terjadi lagi. Sekian lama mereka tidak bertemu. Sebelum time skip, mereka pernah bertarung di mana pada saat itu kelompok Mugiwara menolong Robin. Dan pada saat itu Luffy bertarung dengan Lucy. Dalam pertarungan mereka waktu itu, Luffy benar-benar kesulitan untuk mengalahkan Lucy. Dan kali ini, Luffy bertemu lagi dengan Lucy. Mereka pasti akan bertarung. Karena saat ini Lucy menginginkan Vegapunk sedangkan Luffy akan melindunginya. Kita lihat pertarungan mereka kembali, di mana Luffy saat ini adalah seorang Yonko. Dia sudah menguasai haki tingkat tinggi dan buah iblis yang awakening, atau sudah bangkit. Apakah Luffy saat ini akan mudah untuk mengalahkan Lucy atau Luffy masih kesulitan untuk mengalahkannya? Karena tentunya pastinya Lucy yang saat ini pasti lebih kuat dari sebelumnya. Dan chapter selanjutnya pasti sangat seru. Oke, sampai di sini dulu untuk review manganya dan sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya. Dan sampai jumpa.